Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfin Hardi dari CIT22 dengan memimpin mahasiswa terakhir 60. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komponen penyusun jaringan. Yang pertama ada komponen dasar jaringan LAN. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dengan jaringan LAN biasanya ditemukan kabel OTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer sekolah, perusahaan, atau warung internet. Komponen dasar dalam jaringan LAN meliputi software, sistem operasi, hardware, server, hardware, alat jaringan, switch hub, router, kabel OTP, STP, fiber optik, konektor RJ45. Dan ini contoh barangnya. Yang kedua, hub, switch, router. Hub sendiri adalah perangkat jaringan yang sangat sederhana dan primitif. Ini berfungsi sebagai repeater atau pengulang data. Ketika hub menerima data dari satu perangkat, ia akan mengirimnya ke semua perangkat yang terhubung ke dalamnya tanpa memperdulikan alamat tujuan. Contoh alat hub, physical layer, broadcast output, often collision with intelligent connect same network. Switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan dengan hub. Ini memiliki tabel alamat yang memetakan alamat MAC perangkat dalam jaringan data dan mengirimkan data hanya ke perangkat yang sesuai dengan alamat tujuan. Contoh alat switch, data link layer, send specific port atau unicast, selective correlation with intelligent connection network. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Seperti jaringan LAN dengan internet, ini bertindak sebagai gerbang antara jaringan yang berbeda, mengarahkan lalu lintas data antar mereka berdasarkan alamat IP. Contoh alatnya, network layer, send specific port, selective correlation with intelligent connect device network. Gambar hub, switch, dan router. Maaf, lupa kan ganti judul. Apa itu maksudnya? Ini modem modulator. Demodulator adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, dan smartphone ke jaringan internet. Data yang berasal dari perangkat umum seperti laptop atau smartphone adalah data yang berbentuk digital. Modem berguna untuk mengubah bentuk digital menjadi analog. Setelah berubah menjadi sinyal analog, modem akan mengirimkan data ini ke jaringan telekomunikasi. Beberapa sinyal yang ada di modem demodulator diantaranya amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation, quadrature amplitude modulation, orthogonal frequency division multiplexing. Gambar modem. Yang keempat yaitu UTP dan STP. UTP adalah jenis kabel tembaga yang umum digunakan dalam kabel telepon dan jaringan area lokal. 5 jenis kabel UTP didefinisikan dengan awalan cat seperti kategori masing-masing mendukung jumlah bandwidth yang berbeda. Alternatif untuk kabel UTP meliputi kabel koaksial dan kabel serat optik. Setiap jenis kabel memiliki kelebihan dan kompromi, tapi secara umum sebagian besar perusahaan lebih memiliki kabel UTP karena harganya yang murah dan kemudahan pemasangannya. Dan kabel UTP terdapat hingga 4 pasang kawat tembaga jalan bersama dalam bentuk plastik. Dengan jumlah pasang yang lebih banyak sesuai dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, 2 kawat individu dalam satu pasangan dijalan bersama. Dan kemudian pasangan ini juga dijalan bersama. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kostak, gangguan lintas, dan interferensi elektromagnetik. Yang keduanya dapat merusak kinerja jaringan. Setiap sinyal pada pasangan yang dijalin memerlukan kawat keduanya. Contoh gambar UTP. Yang kedua yaitu STP. STP secara sederhana adalah sebuah kabel twisted pair yang terbuat dari lembaga dengan adanya 2 pembungkus. Jadi setiap bagian memiliki pelindung yang terbuat dari timah yang tiap pasangnya pasti dilapisi oleh pelindung yang dibuat dari plastik. Kabel STP memiliki beberapa peran penting dalam sistem jaringan komunikasi, antara lain melindungi dari interferensi elektromagnetik,
mengurangi crosstalk, cocok untuk lingkungan berisiko tinggi, untuk kecepatan tinggi, menjaga keamanan data. Dan contoh ini gambar STP. Standar warna kabel. Kabel twisted pair crossover adalah jenis kabel dirancang khusus untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama, seperti dua komputer atau dua switch, tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti switch atau hub. Susulan kabel crossover memiliki konfigurasi yang berbeda di ujung-ujungnya dibandingkan dengan kabel twisted pair standar. Kabel twisted pair straight through adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda, seperti komputer yang ke switch atau router. Kabel ini memiliki susunan pin yang sama di kedua ujungnya, sehingga transmisi data dari satu perangkat akan sesuai dengan penerimaan data ke perangkat lainnya. Jadi contoh dua tipe kabel twisted pair, crossover dan straight through. Yang kelima yaitu kabel. Kabel lurus atau kabel crossover adalah dua jenis kabel twisted pair yang memiliki susunan pin yang berbeda di ujungnya. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kabel tersebut dapat digunakan dalam jaringan komputer. Lebih lanjut seperti di bawah ini. Straight kabel lurus susunan pin. Pada straight cable, susunan pin di ujung-ujungnya sama. Artinya pin 1 di ujung-ujungnya terhubung ke pin 1 di ujung lain. Pin 2 terhubung ke pin 2 dan seterusnya. Penggunaan kabel lurus biasanya digunakan untuk mengubah perangkat dengan jenis yang berbeda seperti komputer ke switch, komputer ke router, atau komputer ke modem. Crossover cable. Susunan pin. Pada crossover cable, susunan pin di ujung-ujungnya berbeda. Biasanya pin 1 di satu ujung terhubung ke pin 3 di ujung lain. Pin 2 terhubung ke pin 6, pin 3 terhubung ke pin 1, dan pin 6 terhubung ke pin 2. Penggunaan kabel silang digunakan untuk penggunaan dua perangkat yang serupa, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch, tanpa perangkat perantara tambahan seperti switch atau hub. Ini berguna ketika Anda ingin menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama sehingga mereka dapat berkomunikasi langsung sama lain. Dan ini contoh perbedaan kabel straight dan crossover. Twisted pair sendiri adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya digabungkan dengan jadi pilar atau dipelintir dengan terlebih dahulu melapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Tujuan dari pemilinan atau splinter kabel adalah untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan dan crosstalk, yaitu gangguan berupa masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya berdekatan, di antara pasang kabel yang berdekatan. Kabel twisted pair memiliki beberapa kategori yang berbeda fungsi dan data range-nya. Ini contohnya. Data range kategori range. Fiber optic cable adalah jenis media transmisi data berkecepatan tinggi yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang tipis dan mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya melalui cahaya yang jauh. Kabel serat optik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional seperti lebar pita yang lebih besar, transmisi data yang lebih cepat, dan kekuatan terhadap interferensi elektromagnetik. Struktur fiber optik kabel terdiri dari beberapa susunan yaitu cladding, core, buffer, dan buffer coating. Core atau inti merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya berjalan sehingga pengiriman cahaya dapat dilakukan. Cladding merupakan lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar keluar kembali ke dalam inti. Sedangkan buffer coating adalah seluruh plastik yang bertujuan melindungi serat dari kerusakan yang diakibatkan dari lakungan kabel dan gangguan luar, misalnya kelembapan. Serat optik tunggal atau single mode, yaitu serat optik tunggal memiliki inti kabel yang sangat tipis, biasanya dapat maaf ya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.